Ya, semua pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia merupakan tahap lanjutan dari proses penyediaan tenaga kerja yang pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara tenaga kerja yang tersedia agar tetap memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga selaras dengan perencanaan sumber pendidikan dan pelatihan. Kegiatan pelatihan merupakan proses membantu individu untuk memperoleh efisiensi dalam melakukan pekerjaan, baik pada saat sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, adapun jenis pelatihan yang sering digunakan adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah on the job training, yaitu pelatihan yang menggunakan situasi dalam pekerjaan. Nah, metode ini antara lain ya, yang pertama adalah coaching ya. Coaching ini merupakan metode ya di mana atasan atau karyawan yang berpengalaman memberikan instruksi kepada karyawan yang mendapatkan training melalui instruksi-instruksi kerja. Nah, ini adalah pelatihan one-to-one yang dirancang untuk karyawan agar dapat memenuhi jawaban atas pertanyaan mereka melalui instruksi dan demonstrasi yang diberikan oleh atasan. Yang kedua adalah apprenticeship. Jenis pelatihan ini umumnya diberikan kepada orang-orang di bidang kerajinan, perdagangan, dan bidang teknis. Nah, bidang ini membutuhkan pembelajaran jangka panjang sebelum benar-benar mendapatkan kemahiran dalam disiplin ilmu masing-masing. Yang ketiga adalah job rotation atau rotasi pekerjaan. Nah, melalui rotasi pekerjaan kamu akan sering beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk membuatmu memahami latar belakang pekerjaan lain. Ini akan membantumu untuk keluar dari kebosanan yang disebabkan oleh melakukan pekerjaan yang sama yang berulang-ulang. Selain itu, kamu juga dapat mengembangkan hubungan dengan orang lain dalam organisasi. Metode yang kedua adalah off the job training, yaitu pelatihan yang menggunakan situasi di luar pekerjaan. Metode ini antara lain visible training, yaitu pelatihan di mana dilakukan di tempat yang kondisinya sama seperti tempat aslinya. Nah, pelatihan ini digunakan untuk mengajarkan keahlian kerja khusus. Kemudian adalah role playing. Nah, pelatihan di mana peserta dikondisikan pada suatu permasalahan tertentu. Peserta harus dapat menyelesaikan permasalahan di mana peserta seolah-olah terlibat secara langsung. Yang ketiga adalah simulation. Nah, pelatihan yang menciptakan kondisi belajar yang mirip dengan kondisi pekerjaan. Pelatihan ini digunakan untuk belajar secara teknikal dan motor skill. Kemudian ada case studies, yaitu pelatihan yang digunakan dalam kelas bisnis, di mana peserta dituntut untuk menemukan prinsip-prinsip dasar dengan menganalisis masalah yang ada. Yang kelima adalah laboratory training, yaitu pelatihan ini terdiri dari kelompok-kelompok diskusi yang tak beraturan, di mana peserta diminta untuk mengungkapkan perasaan mereka antara satu dengan yang lain. Ya, tujuan pelatihan ini adalah menciptakan kewaspadaan dan meningkatkan sensitivitas terhadap perilaku dan perasaan orang lain maupun dalam kelompok. Yang kedua adalah pengembangan karir. Karir adalah perjalanan yang dilalui seseorang selama hidupnya. Nah, pengembangan karir dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah mutasi, yaitu suatu perubahan jabatan yang dilakukan di suatu perusahaan pada tingkat jabatan yang sama. Yang kedua adalah promosi, yaitu perpindahan karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di perusahaan sehingga kewajiban hak, status, dan penghasilan semakin besar. Yang ketiga atau yang C adalah demosi, yaitu perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah di perusahaan atau diturunkan jabatannya. Nah, itu saja yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.